Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, serta semuanya yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021. Kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu berbuah di tengah tekanan. Saat ini mari kita sebelumnya mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah, Bapa kami yang sungguh baik, Allah yang begitu mengasihi kami dan memperhatikan kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu itu di dalam kehidupan yang kami rasakan hari demi hari. Dan saat ini Bapa, kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kami, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Biarlah kekurangan kami, kelemahan kami tidak menghalangi kami untuk dapat menangkap pesan terindah dari firman-Mu untuk hidup kami. Kami serahkan Tuhan perenungan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, di dalam-Mu kami memohon. Amin. Saat ini kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai dengan ayat 25. Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai dengan ayat 25. Yang demikian sabda Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu seperti miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Ada pepatah lama atau pepatah yang sering kita dengar dari banyak orang yang mungkin sudah mengatakan pepatah ini, tapi kurang lebih pepatahnya begini. Pohon yang dilempari batu pasti adalah pohon yang berbuah. Pohon yang dilempari batu adalah pohon yang berbuah. Karena apa? Yang disasar adalah buahnya. Gak mungkin pohon tanpa buah kemudian dilempari batu gitu. Gak akan ada yang jatuh gitu. Nah, ini mau menegaskan kepada kita bahwa di dalam hidup kita, ketika kita mencoba untuk berbuah, ketika kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang baik, pasti ada saja halangannya. Ketika kita mau melakukan suatu kebajikan dalam hidup kita, pasti ada saja rintangannya. Dan di dalam kehidupan kita, Tuhan mengatakan dan berfirman kepada kita bahwa kita sudah dipilih Dia, bukan
kita yang memilih dia, tetapi dia yang telah memilih kita menjadi bagian dari murid-muridnya, bagian dari orang-orang yang mengikuti dia begitu. Nah, di dalam upaya mengikuti itu, Tuhan mengatakan bahwa kamu sudah ditetapkan supaya hidupmu itu berbuah. Supaya hidupmu itu menghasilkan buah dan buahnya itu tetap gitu. Nah, sehingga berbuah itu menjadi sesuatu hakikat bagi kita. Tidak ada pilihan untuk tidak berbuah. Tetapi di dalam upaya kita untuk berbuah, melakukan kebajikan, menunjukkan kasih, menunjukkan kejujuran dan lain sebagainya, itu seringkali tidak berjalan mulus. Ada saja tantangannya. Ada saja orang-orang yang tidak suka ketika kita melakukan sesuatu yang baik. Banyak kita melihat tokoh-tokoh atau contoh-contoh orang-orang yang ia memperjuangkan sebuah kebajikan, tetapi banyak sekali diserang orang. Kita melihat di media sosial, di TV, berita-berita apapun itu, dalam kurun waktu yang sangat lama kita menyaksikan banyak contoh bahwa orang yang memperjuangkan kebajikan selalu punya punya benturan atau punya hal yang merintangi. Atau mungkin juga dalam kehidupan kita. Misalnya saja, ketika kita dalam dunia pekerjaan kita, di tempat kerja kita, mungkin hal-hal korupsi, hal-hal nepotisme, hal-hal kolusi itu menjadi sesuatu yang wajar, yang lumrah begitu. Tetapi ketika kita mau memperjuangkan kebajikan, memperjuangkan apa yang Tuhan firmankan kepada kita tentang kejujuran, mungkin orang akan mengatakan bahwa, atau rekan kerja kita akan mengatakan, halah sok suci. Atau mungkin ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, kemudian ada saudara yang datang ke kita, Pak, Bu, ini mbok tolong anak saya ini dibawa, atau anak saya ini dibantu biar bisa masuk ke perusahaan atau tempat kerja Bapak Ibu gitu. Kemudian karena kita pada satu sisi mungkin kita akan mengatakan bahwa wah gak bisa, itu KKN, itu gak boleh. Itu orang kalau mau masuk harus punya kualifikasi. Walaupun padahal kita tahu bahwa orang itu mungkin kualifikasinya tidak cocok ketika bekerja di tempat atau perusahaan kita bekerja gitu. Dan kemudian ketika kita menolaknya, mungkin kita akan mendapatkan respon bahwa giliran sudah sukses saja nggak pernah ingat sama keluarga. Giliran udah sukses saja nggak pernah ingat sama yang namanya saudara. Walaupun kita tahu padahal bahwa orang itu tidak cocok bekerja di kita gitu, bekerja di tempat atau perusahaan kita berada. Nah, itu menunjukkan bahwa ada tantangan, ada sesuatu yang harus kita hadapi ketika kita mau memperjuangkan buah yang mau kita hasilkan atau buah yang sudah kita hasilkan begitu. Atau juga banyak tantangan yang lainnya. Misalnya ketika kumpul-kumpul isinya hanya menjelek-jelekan atau membicarakan ngerasani elek wong, membicarakan jeleknya orang. Kemudian kita mengatakan bahwa yaudahlah saya kurangi kumpul-kumpulnya lah supaya saya nggak terlalu banyak menambah dosa gitu, menambah menjelek-jelekan orang. Itu posisi kita ya, tapi mungkin kita akan mendapatkan feedback yang lain. Feedbacknya adalah, halah itu sekarang nggak mau sosialisasi, orangnya nggak mau serawung. Respon-respon itu mungkin akan muncul ketika kita lagi-lagi memperjuangkan sebuah kebajikan. Untuk kita memperjuangkan buah yang sudah seharusnya kita keluarkan atau kita hasilkan. Lalu pertanyaan, apakah kita akan menyerah pada situasi itu? Apakah kita akan menyerah pada tekanan-tekanan itu? Apakah kita akan tetap berbuah di tengah-tengah tekanan yang ada? Ataukah kemudian kita akan memilih, ya sudahlah, saya tidak akan berbuah saja supaya saya bisa diterima oleh orang-orang di sekitar saya. Pilihan mana yang mau kita ambil? Berbuah di tengah tekanan, ataukah ya sudah, tidak usah berbuah, tidak apa-apa. Yang penting saya diterima oleh orang-orang di sekitar saya, atau saya disenangi oleh orang-orang yang ada di dekat saya. Tuhan memberkati. Amin. Mari saat ini kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan supaya kita dimampukan untuk tetap berbuah di tengah banyak tekanan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Untuk tetap memperjuangkan iman kita kepada Tuhan dan memperjuangkan kehidupan kita tetap berbuah. Mari kita bersama berdoa.
Kami sadar Tuhan, hidup kami sejatinya pada hakikatnya adalah hidup yang sudah seharusnya menghasilkan buah. Kami sadar bahwa di dalam hidup kami, hal-hal kebajikanlah, hal-hal kebaikanlah yang seturut dengan firman-Mu lah yang harus kami jalankan, yang harus kami tunjukkan. Tetapi seringkali dalam hidup kami menjumpai banyak tantangan. Kami menjumpai banyak situasi yang membuat kami akhirnya menyerah untuk berbuah. Dan kami pasrah, tidak apa-apa tidak menghasilkan buah. Yang penting kami disenangi oleh orang-orang di sekitar kami. Walaupun kami tahu bahwa itu bukanlah sikap yang bijaksana, tetapi seringkali kami terjebak pada sikap tersebut. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon, biarlah Tuhan memampukan kami untuk kami tetap berjuang, untuk tetap berbuah, meskipun banyak tekanan yang kami terima dari sekitar kami. Ya Bapa, kami serahkan perjuangan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biarlah kasih-Mu yang menolong dan memampukan kami. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap situasi yang menekan hidup kami di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Berbagai hal yang kami jumpai, berbagai kehidupan kami, aspek dalam hidup kami berdampak, baik mungkin secara spiritual, baik mungkin secara keyakinan kami kepadamu, ataupun juga secara ekonomi, secara kehidupan kami yang lainnya Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami tetap teguh berjuang di tengah-tengah perjuangan keras yang kami lakukan saat ini. Dan kami berdoa untuk setiap kami, biarlah Tuhan memampukan kami untuk kami tidak menyerah di tengah-tengah situasi pandemi ini. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang oleh karena usia sudah semakin sepuh, dan saat ini mungkin fisik yang semakin menurun. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Tijemangun Sentono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Morjangkung, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Wagina Paijo, dan juga orang tua kami yang lainnya. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dengan sakitnya, dengan proses kesembuhan dan kepulihannya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawim Suparman, Ana Amoresa, Bapak Sudarsono, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Ibu Nyak Nilawati, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Larbatio, Bapak Selamat Sunarno, Saudara Yunan Widiatmoko, dan juga saudara-saudara kami yang lainnya Tuhan. Bapak, biarlah Tuhan yang memberkati semua orang tua kami dan saudara-saudara kami ini di dalam setiap perjuangan hidup yang mereka saat ini sedang kerjakan, setiap proses yang saat ini sedang mereka jalani Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang memampukan mereka, memberikan semangat juang bagi mereka, untuk mereka tidak menyerah dengan situasi yang saat ini sedang mereka hadapi. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap proses penyembuhan, proses pengobatan, biarlah Tuhan berikan berhasil bagi mereka. Demikian juga yang bersyukur untuk saudara-saudara kami yang telah melewati masa-masa penyembuhannya, masa-masa kepulihannya, dan saat ini sudah dinyatakan sembuh, sudah dinyatakan pulih oleh karena setiap sakit yang mereka rasakan, baik karena virus corona ataupun yang lain-lainnya. Biarlah Tuhan yang terus menjaga kesehatan mereka, sehingga mereka tetap merasakan kesehatan mereka, dan sehingga dapat beraktivitas pula di dalam kehidupan dan setiap tanggung jawab yang harus mereka jalani. Ya Bapa, kami juga bersyukur untuk kelahiran anggota baru di tengah-tengah keluarga kami. Kami bersyukur atas kelahiran putri terkasih dari Bapak Galang dan Ibu Sari, yaitu anak kami terkasih Talu Laras, yang telah Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan keselamatan di dalam setiap proses kelahirannya. Kami menyerahkan anak ini Tuhan, biarlah Tuhan berkati, biarlah Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati dalam tumbuh kembangnya. Demikian juga untuk Ibu Sari di dalam pemulihan kesehatannya, biarlah Tuhan juga berkati dan jagai mereka.
Bapa, kami serahkan hidup kami Tuhan, kami serahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih-Mu yang menguatkan dan memampukan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.